Shalom saudara-saudara, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bila kami jadi tanah yang baik untuk menerima firman-Mu, dan bila Roh Kudus sendiri yang menyentuh dan mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan renungan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Namun pada video kali ini saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-5. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 5. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, "Telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepada hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan dengan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang barusan kita baca, kita dapat melihat bahwa Tuhan rindu agar kita, anak-anaknya, dapat hidup setia kepadanya. Tuhan menggenapi janjinya sama Raja Salomo dan hadir dalam bait suci yang ia dirikan bagi Tuhan. Dan ia berfirman, ia akan memberkati Raja Salomo jika ia hidup tulus hati dan benar, seperti ayahnya Daud. Dan di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menyatakan konsekuensi-konsekuensi buruk yang akan dialami oleh Raja Salomo dan umat Israel jika mereka tidak setia. Dan juga ayat-ayat selanjutnya, kita dapat baca bagaimana Raja Salomo memanifestasikan kesetiaannya dalam berbagai upaya. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimanakah kesetiaan kita sama Tuhan? Apakah kita setia sama Tuhan karena Tuhan sudah janji bakal memberkati kita kalau kita setia? Apakah itu motivasi kita? Apakah kita setia karena kita takut Tuhan akan merenggut segala berkat yang sudah kita miliki sekarang? Bagaimana jika kita sudah setia namun Tuhan tidak memberkati kita secara kasat mata, atau kita tidak bisa melihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Bergantung pada apakah kesetiaan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya kita harus kembali memeriksa ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita taat dan hidup benar karena kita menyadari bahwa anugerah keselamatan yang sudah kita terima oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu mahal harganya, dan kita gak akan pernah bisa bayar itu. Mau dengan segala upaya manusia, mau kita baik, mau kita taat, mau kita setia, itu pun gak akan pernah cukup untuk membayar atau menebus segala dosa-dosa seperti pengorbanan Tuhan Yesus, kecuali oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sendiri. Semuanya adalah karena anugerahnya semata-mata. Saudara-saudara, saya hanya rindu agar kita semua dapat setia sama Tuhan dari sikap hati yang benar. Mari kita kembali pada esensinya.
Dimana kita setia sama Tuhan bukan karena kita ingin berkat-Nya aja, meskipun itulah yang Tuhan janjikan pada anak-anak-Nya jika kita hidup tulus hati dan setia. Tapi marilah kita hidup setia sama Tuhan karena kita mengasihi-Nya. Karena kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima itu jauh lebih berharga dari segala berkat-berkat duniawi. Dan bahwa Dia pribadinya sendiri cukup bagi kita. Mari saudara-saudara, kita setia sama Tuhan dengan sikap hati yang benar. Bila kita setia karena Dia setia. Mari saudara, kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu dalam, tak terselami oleh kami. Hari ini kami belajar tentang kesetiaan-Mu dan bagaimana Engkau menjanjikan berkat pada anak-anak-Mu yang taat dan setia. Namun Tuhan, kami mau setia bukan karena kami mengingini berkat-Mu saja, tapi kami mau setia karena kami mengasihi Engkau. Karena pribadi-Mu cukup bagi kami. Karena kami merindukan penyertaan-Mu dalam hidup kami senantiasa. Dan anugerah keselamatan-Mu yang Kau berikan jauh lebih berharga dari apapun juga. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.